Halo, apa kabar semuanya teman-teman Rumiaser? Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi, ya. Sekedar pengantar nih, gue kan seneng banget nih nonton apa namanya serial CSI. yang namanya CSI, Crime Scene, ya. Hmm, Itu ada segmen ya, itu ya. Dan itu gue ngeliat tuh ketika orang dengan enteng ya kepalanya dibedah, gitu, otaknya dikeluarin gitu. Kemudian badannya dibolongin, diambil limfanya, diambil tubuhnya, yang dimakan apa gitu loh. Sampai-sampai gue berpikir forensik kejam amat ya, bedah-bedah orang. Nah kebetulan ini ada dokter Cico, beliau adalah spesialis forensik. Banyak pertanyaan bang yang bakal gue tanyain ke beliau, kenapa? Apakah memang spesialis forensik itu hanya khusus ngomongin atau hanya pasien itu orang-orang meninggal doang atau ada hal lain yang penting? Dan apa sebenarnya tujuan dari forensik? Nah, kita ngobrol sekarang langsung sekarang sama Dokter Cico. Apa kabar dok? kabar baik-baik saja, sehat-sehat aja. Yang penting bebas COVID. Amin. Jangan sampai kena, nyusahin memang. Dok, Ya, udah keseringan. dan untungnya saya udah divaksin dok, jadi tenang, jadi aman. Dia aman-aman juga sih, Ya, tetap jaga kerjaan jarak. juga susah ini. Tetap jaga jarak. Nah dok, forensik, emang gitu dok ya? Apa Yep. pasiennya spesialis forensik itu hanya orang-orang meninggal? Apa gimana sih dok sebenarnya? Ya, selama ini orang kalau dengar kata forensik pasti konotasinya bedah jenazah tuh. Ya betul, pasti itu. Nama lainnya tuh otopsi. Otopsi ya. Betul. Ya, dengan segala ceritanya lah, organnya diambil lah, diumpetin, dituker lah, deh banyak deh. Iya Sampai betul. sebagian masyarakat juga, sebagian masyarakat punya persepsi juga salah gitu, disangkain akan ditukar, dijual, aneh-aneh deh, padahal nggak begitu sih. Nah itu, jadi lebih banyak tuh berhubungan dengan jenazah, ya gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya, apakah hanya orang udah meninggal? Oh enggak, salah besar. Oh gitu. Ya, forensik juga menanganin orang hidup. Oh. Orang hidup, benar. Malah saya lebih banyak pasien hidupnya daripada mati. Oh gitu. Gitu banyak. Bahkan ada cerita lucu nih, ya. Nggak semua penegak hukum itu juga ngerti. Oh Kuasa gitu. hukum, kuasa hukum pengacara nih dalam sidang. Dalam sidang kasusnya orang hidup. Bully anak kecil. Anak kecil dibully. Nah, itu diperiksa juga oleh forensik. Jadi bullying tuh juga forensik, bukan hanya psikolog, psikiater, bukan. Salah itu. Justru kita dilibatkan untuk hasil visumnya. Nah, ini ceritanya lucu gitu. Dalam sidang, kuasa hukumnya menolak ke majelis hakim. Menolak karena kok dokter yang meriksa, dokter orang yang sering meriksa orang mati. Gitu kan. Ya nggak salah sih, saya sih ketawa aja. Masalahnya kan dia nggak ngerti forensik juga orang hidup. Dia tanya orang mati. Nah kebetulan peristiwa ini orang hidup. Kok libatkan forensik? Nah akhirnya saya minta waktu sama hakim ketua majelis. Saya akan terangkan 10-15 menit. Nah, diizinkan, saya terangkan. Sambil diterangkan, hakim ketuanya minta si kuasa hukumnya, coba buka Google ya, cari forensik klinik. Forensik klinik. Gitu. Nah, jadi pengertiannya gini, ternyata benar ada forensik bedah jenazah itu yang dikenal otopsi itu forensik patologi. Forensik patologi, oke. Iya. Orang hidup forensik klinik. Oh. Jadi sama kayak spesialis klinisi yang spesialis jantung gitu kan, penyakit dalam, itu kan spesialis klinik. Nah, saya juga punya spesialis klinik kan, forensik klinik. Itu orang hidup. Nah, cuma bedanya saya dengan spesialis lain kan bisa mencari pasien karena kebutuhan pasien itu sendiri. Kalau pasien saya kan semua antrean polisi, bukan saya yang nyari. Oh, datang sendiri ya? Iya, penegak hukum. Jadi kalau bidang marketingnya gini, spesies lain tuh bisa memasarkan sendiri, iklankan. Nah,
Saya forensik tuh makanya tenang-tenang aja, nggak pernah mengiklankan karena pasal iya, masa diiklankan dokter siswa buka forensik, nggak ada yang datang, bener. Dipikirnya akan diotopsi gitu. Jadi banyakkan penegak hukum ya, dari jaksa, hakim, kebanyakan polisi, termasuk pengacara. Jadi forensik tuh berkaitan dengan penegakan hukum. Itu. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum pasti kita dilibatkan karena kita yang akan membuktikan ya, benar nggak ini kecelakaan, benar nggak ini pembunuhan, benar nggak ini bunuh diri. Itu. Karena banyak juga orang dibunuh bilangnya itu kecelakaan atau itu sengaja bunuh diri gitu. Terbukti dengan forensik. Jadi kalau nonton film CSI ya seru itulah, benar. Emang seperti itu kondisi berarti, Dok, ya? Iya begitu. Ya cuma karena kita selalu kalau di rumah sakit tuh selalu di mana-mana deh. Ruangan kita tuh paling pojok belakang. Iya. Bagi orang pojok paling menakutkan biasanya tuh. Menakut. Oh, sekali-kali datang ke tempat saya, nggak menakutkan, putih, bersih, kering. Beneran nih, Dok? Iya. Kapan-kapan komen, Dok, boleh, Dok, ya? Iya boleh. Itu kan masalah persepsi masyarakat. Betul. Itu mesti diluruskan soal kondisi kayak gitu, Dok. Iya. Bahkan nih kecelakaan lalu lintas nih, yang ancur-ancuran, nggak pakai helm, terus ngebut sembarangan. Saya ajak keluarganya ke dalam, lihat. Tapi dengan syarat saya, nggak darah tuh nggak ngeletak gitu. Nggak jatuh. Nah, di situ bukan untuk menakuti, saya edukasi. Jadi kalau berlalu lintas, supaya tidak terjadi seperti ini, begini-gini. Nah, supaya tidak terjadi luka seperti ini, harus begini. Termasuk supaya tidak langsung mematikan karena kepalanya terbentur aspal, lukanya kecil tapi mati, pakailah helm. Gitu. Jadi sekalian edukasi, bukan menakuti, bukan. Jangan terjadi lagi di keluarganya gitu. Gitu kan, pengendara motor tuh kalau naik motor tuh emosional banget, bikinnya nyusul aja, walaupun udah kondisinya mepet tetap nyusul. Ya. Gitu. Nah gitu. Jadi itu memang harus diluruskan. Jadi forensik tuh tidak hanya orang mati, orang hidup. Jadi kasus-kasus orang hidup ya yang jadi intinya dua-duanya tuh penegakan hukum. Cuma kalau forensik jenazah itu kan udah keburu mati. Ya. Nah, itu kita tuh pakai saksi diam. Saksi diam ya itu jenazahnya itu. Saksi diam. Itu kita olah itu dengan pembedahan forensik. Dapatlah bukti-buktinya di tubuhnya. Nah, itu diajukan ke pengadilan ya melalui penyidik gitu. Nah, kalau orang hidup kita langsung wawancara sendiri, periksa sendiri gitu. Seru-seru tuh jadi mulai pidana umum, pidana khusus gitu ya. Pidana khusus tuh kayak semua koruptor gitu ya yang sakit ya, terus dari tahanan-tahanan KPK ya maupun dari Kejari, dari tingkat kepolisian juga atau yang lain, atau pidana umum seperti narkoba. Itu kita yang nanganin kalau mereka sakit, terus perlu pembuktian. Karena kan suka ada tahanan bilang, wah saya nggak bisa disidang nih, sakit ini. Nah, saya periksa, ayo sidang, Anda sehat. Gitu ya. Bahkan sering juga di pengadilan saya dihadirkan karena kuasa hukumnya bilang, memang secara undang-undang orang sakit tidak boleh diadili. Tapi saya bilang dia bisa diadili meskipun sakit. Saya terangkan, Pak. Ya saya jelaskan. Karena kan definisi sakit kan gini, pilek itu sakit. Pilek, masa gara-gara pilek nggak boleh diadili? Otaknya kan jalan. Jadi jangan sampai hal-hal yang sebenarnya merugikan keduanya, baik pelaku maupun korban, jangan sampai dirugikan. Kita harus berdiri di tengah untuk keadilan. Jadi kita membuktikan benar atau tidak gitu. Kita tidak memihak, nggak memihak jaksanya, nggak memihak hakim, nggak memihak pengacaranya, enggak. Ya, kita membuktikan bahwa ini benar. Ya, ilmiahnya begini. Begitu. Ya. Jadi kalau sampai masyarakat bilang itu hanya orang mati, salah. Forensik sendiri banyak. Seperti ini, berita-berita hoax tersebar. Kenapa polisi langsung bisa lacak cepat ketangkap? Itu forensik digital, bisa dilacak. Betul.
Jadi nggak Jadi cuma jangan medis ya, Dok, ya? sembarang. Iya, ada lagi forensik akuntan. Itu untuk ngelacak penggelapan. Banyak forensik lab, forensik DNA, macam-macam deh. Forensik tuh banyak banget. Makanya kalau nonton kayak CSI gitu kan, itu gabungan dari berapa forensik. Kalau kasusnya makin rumit, tentu makin banyak yang diperlukan unit-unit kecilnya untuk kita gabungkan baru dapat bukti. Gitu. Kalau kasusnya sepele mungkin dengan otopsi aja selesai. Gitu. Saya jadi ingat ini, Dok, ada lagi satu serial yang juga saya suka namanya Law and Order Special Victim Unit. Dan itu biasanya menangani korban-korban yang tindakan seksual, ya. Dan saya baru ingat itu juga forensik yang hidup ya, kayak bekas pemerkosaan, tindakan kekerasan segala macam. Nah, dokter pernah nggak nemu kasus menarik, Dok, dari forensik klinis, Dok? Benar, itu juga saya tanganin tuh, ya, mulai anak kecil ya, perkosaan tuh yang saya di saya sendiri ya, yang saya dapetin, mulai anak 4 tahun, yang paling kecil, 4 tahun diperkosa. 4 tahun diperkosa? 4 tahun diperkosa, sampai yang umurnya udah dewasa deh ya. Nah, terus yang terjadi untuk membuktikan ini perkosaan suka sama suka, biasanya remaja lah ya, antara 15 sampai 18, atau karena dibujuk dan lain-lain. Nah, itu tugas saya gitu, forensik. Jadi tugasnya selain menginvestigasi apakah benar pengakuan dia itu dia diperkosa atau suka sama suka. Nah, terus kita buktikan dengan pemeriksaan dong. Periksanya itu seluruh tubuh. Kenapa harus seluruh tubuh? Karena kalau kita periksa cuma sebagian ya, maaf nih, kita periksa cuma bagian kelaminnya, salah itu. Nggak bisa. Karena kalau perkosaan tentu ada perlawanan, mungkin ada bekas cakaran, ada bekas luka, itu bisa terjadi bagian tubuh yang lain. Tapi kalau nggak ada luka-luka apapun, ya ini sih bukan perkosaan nih, Mang. Memang disediakan. Nah, itu juga saya bisa lihat baru apa lama, udah sering atau belum. Nah, itu kan dari selaput darahnya. Selaput darahnya, robeknya, ini robekan lama, robekan baru, itu terlihat. Bahkan ada satu kasus kemarin 3 bulan lalu sih, bukan di sini, daerah Sumatera. Nah, terus pengacaranya minta bantu saya gitu, karena terdakwanya udah jadi napi, artinya udah ditahan. Tapi dia bilang selama pengadilan dia mengaku dia tidak memperkosanya. Itu suka sama suka gitu ya. Tapi tetap kalah dia karena yang bikin visumnya bukan saya sih. Nah, akhirnya bikin peninjauan kembali. Udah sampai kasasi. Setelah peninjauan kembali, terus saya lihat berita acara, saya bilang kalau kayak gini, coba deh disidik lagi, sidik ulang. Ini anaknya nakal nih, kemungkinan nakal. Gitu. Ternyata benar. Jadi bukan hanya dengan satu lelaki, kebetulan laki-laki terakhir itu yang mau dia dia korbankan karena sebulan kemudian dia harus nikah. Nah, di Indonesia kan masih ada paham kalau nggak utuh selaput darahnya itu kan batal nikah. Kalau ketahuan malam pertama gitu langsung bisa diceraiin kan. Nah, dengan alasan dia itu karena diperkosa gitu. Padahal dia udah sering bermain sama semua. Pas saya periksa, bukan, ini udah sering. Ini suka sama suka, nggak ada ini. Nah, ternyata disidik terus diinvestigasi ulang, bener, dia ngaku. Itu contohnya. Ya, jadi banyak seperti anak-anak kecil, ini bisa ketahuan tuh diapakan. Bahkan kita bisa lihat tuh, makanya kalau kita lihat kayak selaput darah atau perkosaan, kan suka dibilang searah jarum jam, angka 9, angka 10. Dari situ aja udah kelihatan. Kalau emang dari perkosa kan biasanya kan posisi cepat aja kan, yang disebut posisi misionaris gitu. Jadi robekannya khas, bahkan kagak robek gitu. Sering itu pada remaja karena buru-buru ya. Bukan Edi Tansil ya, memang belum pengalaman gitu. Nah, ya. Nah, kalau robeknya di arah jarum lain, nah itu nggak mungkin itu diperkosa, pasti itu suka sama suka. Dok, saya dok. Maksudnya arah jarum jam gimana sih, Dok? Bisa tolong digambarkan nggak maksudnya gimana?
Jamnya bukan jam kotak ya, bukan jam digital, jam manual. Bulat bentuknya, bulat. Asal mula jam, bulat. Angka 12 di atas. Angka 6 di bawah. Oke. Ya kan? Angka 3 di samping kanan. Kita lihat ya. Terus angka 9 di samping kiri dari cara kita melihat. Nah, gitu. Jadi kalau dia robek di dasar, di angka 6, itu suka sama suka, umumnya hubungan biasa. Hubungan biasa gitu. Jadi nggak perlu pakai gaya, nggak style gitu ya. Nah, kalau dia robeknya di angka 12, itu pasti suka sama suka, itu nggak bisa dibilang kemungkinan besar suka sama suka, nggak bisa dibilang itu dipaksa, kecuali memang berapa orang ya terus dipaksa untuk nungging, itu posisi nungging. Nah, nungging itu kan diminta. Ya. Nah, kalau saya laki-laki, saya memperkosa, yang penting kan cepat keluarkan hajat, cepat selesai, kabur, gitu kan. Nah, beda sama kalau kita suka ganti-ganti gaya, ya robekannya beda-beda dong, tergantung dia masuk dari sebelah mana gitu. Tapi juga dihubungkan dengan adanya kekerasan. Kekerasan itu yang tadi saya bilang, pasti ada bekas garukan, bekas lecet, ada memar karena nggak sengaja kan, gitu. Jadi itu juga harus dicari. Nah, dicocokin sama pengakuannya. Nah, terus cocokin lagi sama ininya, sama hasil yang dikeluarkan dari si pria itu di laboratorium. Jadi seru sih, enak tuh. Jadi tapi masyarakat banyak kan kalau dia bilang periksa forensik, kayaknya mengerikan, banyak yang nolak. Padahal fatwa MUI aja sudah merestui itu, diizinkan untuk keadilan. Jadi banyak yang salah, terutama untuk jenazah, banyak yang salah disangkain organnya mau dijual. Nggak bisa, begitu mati semua organ mati, nggak bisa ditransplantasi ke orang lain, nggak bisa. Itu bisa kalau orang udah meninggal, berarti secara medis organnya udah nggak bisa berfungsi lagi, udah nggak bisa dipindahkan lagi ke orang lain, Dok, atau gimana? Nggak bisa. Artinya gini, waktunya itu terbatas. Ya, waktunya terbatas. Artinya setiap organ punya waktu tersendiri. Ada yang cuma dalam berapa menit langsung begitu tubuh mati, dia mati. Yang paling lama tuh kornea. Jadi tubuh mati, dia masih ada berapa jam masih hidup. Nah, makanya itu paling gampang dipindahkan. Tapi kan izin dulu, waktu dia masih hidup diminta diizin. Itu pun waktu dia hidup udah diizinkan sama yang punya kornea, keluarganya sering nolak, nggak boleh gitu. Itu kendala transplantasi kornea di kita gitu ya. Nah, macam-macam deh. Jadi punya persepsi yang salah. Terus jadi organ itu kalau saya yang meninggal nih ya, yang jenazah. Kalau saya buka itu ya dari kepala sampai seluruhnya, itu untuk membuktikan benar nggak meninggalnya akibat tusukan ini atau luka ini atau karena penyakit dia. Itu atau penyakitnya gitu. Jadi jangan main nuduh aja. Apalagi kalau mau dibawa ke pengadilan, ya otopsi deh, daripada udah dikubur digali lagi. Iya. Ya, digali lagi repot. Bukti udah banyak yang berkurang. Karena saya punya cerita gini. Anak kecil nih, 9 tahun. Naik pohon mangga, ngambil mangga, biasa sih kelakuan anak ya. Nyuri. Waktu dia naik, ketahuan lama pemilik. Pemiliknya keluar marah-marah. Karena pemiliknya marah-marah, orang tua nih. Si anak saking takutnya dia naik lebih tinggi. Karena tadi dia naik dalam jangkauan galah gitu. Dia naik lebih tinggi supaya nggak disodok-sodok. Nah, waktu dia naik lebih tinggi, nggak sengaja dia nginjek ranting yang udah rapuh, tua. Ranting itu cuma panjangnya 33 cm. Waktu dia injak patah, jatuh persis menimpa kepala orang tua tersebut. Tak, begitu tertimpa, langsung dia hilang kesadaran. Siapa yang anaknya ini? Bukan, yang orang tua itu. Orang tuanya, oke. Terus? Jadi si anak kecil naik pohon, nggak sengaja nginjak ranting. Rantingnya patah, terjatuh, pas menimpa kepala orang tua yang marah-marah. Pas tertimpa, faktor kebetulan, dia langsung hilang kesadaran. Jatuh, brak. Nah, diperiksalah, meninggal. Dituntutlah keluarga
anak itu karena dianggap membunuh orang tua. Tapi ya polisi ya bijak kan, kalau Anda mau nuntut otopsi, nggak boleh menghindar. Makanya sering kan polisi bilang nggak bisa, ini harus diotopsi. Kalau Anda nggak mau otopsi, jangan majukan ke pengadilan, jangan bikin surat gitu. Ternyata waktu saya otopsi, saya temukan dia jantungnya pecah. Kenapa? Karena dia marah-marah. Jadi intinya saya bilang dia punya penyakit tekanan darah tinggi rutin, punya penyakit jantung rutin. Tanya istrinya, dokter yang merawat selama ini siapa? Ketemulah dokternya, benar. Jadi udah sakit jantung, darah tinggi kok marah-marah, ya pecahlah, mati. Gitu. Harusnya kan udah deket-deket mau mati gitu kan waktu mangganya diambil. Nah, turun deh, Bapak kasih kok, nggak usah ambil gitu kan. Ya. Ikhlas kan lebih baik. Mangganya juga nggak berkurang kok. Iya. Jadi dia terbukti meninggal bukan karena tertimpa anaknya, lebih kepada penyakit jantung yang dipicu oleh emosi yang tinggi berarti dok ya. Jadi dia meninggal. Iya. Jadi itu kenapa kita buka untuk membuktikan di tubuhnya ada nggak penyakit lain, artinya organ yang sakit. Itu organ itu mungkin yang menyebabkan dia mati pas faktor kebetulan berbarengan dengan kejadian tersebut. Kan sering begitu. Nah itu yang memang masyarakat kurang paham gitu ya. Nah, jadi banyak. Ini dok, ini karena saya korban CSA ya. Jadi seneng banget tonton. Misalnya gini, ada kasus bunuh diri dengan gantung diri. Ternyata kalau saya lihat di situ kan ada pola ini ya, ada pola tali yang menjerat itu. Ini orang meninggal karena bunuh diri atau udah meninggal baru dikasihin tali gitu loh. Cara membedakannya gimana dok kalau gitu dok? Ya, banyak faktor ya. Gini, kalau saya bunuh diri, tentu saya bikin simpul hidup. Artinya simpul hidup, waktu tubuh saya jatuhkan, simpulnya ngejepit sendiri. Tapi kalau saya dibunuh, tentu simpul mati. Karena harus dipastikan saya mati. Jadi yang ngiket beneran. Oke. Gitu kan? Nah, kalau saya bunuh diri, tentu simpulnya tergantung tangan ya. Tangan kanan atau kiri, agak samping. Tapi kalau dibunuh, kan dari belakang diikatnya. Nah, lilitannya juga berkali-kali untuk memastikan yang dibunuh mati. Tapi kalau saya bunuh diri kan lilitannya sekali. Nah, terus dari talinya juga, serat tali itu, serat kayunya, makanya nggak boleh dilepas ya. Kecuali waktu diperiksa masih hidup boleh dilepas. Waktu dilepas juga guntingnya juga hati-hati, jangan simpul pas disimpul yang dilepas. Gunting berlawanan sama simpul. Gitu. Jadi misalnya kalau simpulnya di belakang, yang digunting tali depan, di leher, depan leher. Supaya simpulnya nggak berubah. Karena simpul itu bukti dibunuh, artinya bukti mengarahkan ya, petunjuk ini dibunuh atau tidak. Terus dari ruangannya acak atau bersih gitu. Terus yang serat tali tadi, kalau digantung kan ditarik. Kalau gantung diri kan ketarik. Tentu serat kayunya berlawanan dong. Artinya kalau arti serat kayu itu apa? Serat-serat kecil tuh, fiber-fibernya. Ya, kalau kita periksa di tempat kejadian, arahnya pasti terbalik. Cuma masyarakat terlalu cepat gitu. Nah, terus juga ada salah persepsi soal bunuh diri gini. Dia bunuh diri itu, buktinya apa? Lidahnya keluar. Iya, betul. Ya, terus spermanya keluar, air maninya keluar. Itu salah. Kalau lidahnya nggak keluar atau spermanya nggak keluar, itu bukan berarti dia tidak bunuh diri. Gini nih, itu salah, pendapat salah. Kalau saya habis berhubungan ya, terus saya bunuh diri, itu sperma nggak akan keluar karena kandung spermanya udah habis. Oh, udah kosong ya? Udah kosong. Nah, sekarang lidah keluar. Kita kan punya jakun nih. Nah, kalau talinya di atas jakun, itu lidah nggak akan keluar. Ketarik ke dalam. Tapi kalau ikatannya di bawah jakun, lidah pasti keluar. Jadi bunuh diri atau tidak, bukan karena lidah keluar, terus dia keluar keluar sperma atau buang air besar, bukan, tergantung.
kandung fesesnya penuh apa enggak. Kalau kosong ya nggak ada yang keluar apa-apa, karena begitu orang mati gantung diri itu kan itu kematian tanpa oksigen. Jadi sphincter tuh artinya lingkaran-lingkaran untuk menahan tuh. Kalau kita kan mau buang air gitu ya, dia membuka membesar. Nah, jadi kalau kita mati dia membesar semua, otomatis grojol semua yang di dalam keluar. Itu emang udah alami begitu. Jadi bukan karena lidah keluar itu pasti bunuh diri. Bukan, nggak ada hubungannya. Itu forensik nanti yang membuktikan. Jadi kalau bunuh diri jangan buru-buru, lepas itu. Gitu. Dok, misalnya gini dok, ada kasus kecelakaan nih, ya, dan itu jadi perdebatan tuh. Ini kecelakaannya, jadi ada yang bilang ada kecelakaan murni atau kecelakaannya gini, dia bunuh diri atau kecelakaan murni. Itu kan lukanya sama kan dok sebenarnya dok ya? Kan ada orang yang sengaja pakai motor yang emang sengaja nabrakin diri ke kereta misalnya. Itu kan beda dengan orang yang sengaja tanpa sengaja ketabrak ke kereta. Nah itu cara membedakan ada nggak ininya dok ya? Cara-caranya gitu? Ada sih gitu. Itu nanti dibantu juga pemeriksaan di TKP. Makanya polisi sering rekonstruksi. Seperti dia baru sadar ada kereta mau lewat, otomatis dia ngerem kan. Tapi nggak keburu. Harusnya jangan ngerem, loncat aja kan. Lebih baik patah tulang, motornya doang yang habis. Harusnya, tapi panik. Yeah. Nah, di TKP itu polisi lihat, oh dia rem, jadi dia sempat berpikir dia nggak boleh mati. Ya kan? Jadi logikanya dia sadar dia nggak mau bunuh diri, tapi dia nggak ada jejak sama sekali. Dia nabrakan kereta, pas di depan kereta, berarti dia udah menunggu dong. Yeah. Gitu. Jadi itu olah TKP yang polisi. Kenapa polisi selalu olah TKP? Itu akan ketemu petunjuk-petunjuk tuh, logika ilmiahnya. Itu bisa dipelajari jarak sekian-sekian ini. Itu ketahuan gitu. Nah, seperti gini aja deh, bunuh diri ini ya. Bunuh diri, kecelakaan atau pembunuhan. Saya nggak sengaja jatuh dari genteng nyangkut di seng. Nah, tersayatlah pergelangan tangan saya. Tersayat nih sama seng itu. Tapi tentu sayatannya mengikuti arah jatuh saya, kepala duluan atau kaki. Nah, satu lagi, saya sengaja bunuh diri. Saya pengguna tangan kanan. Tentu pisau saya pegang pakai tangan kanan kan? Yeah. Udah refleks tuh. Orang mau bunuh diri masa mikir. Nah, ada otomatis yang saya iris kan tangan kiri. Yeah. Arahnya dari kiri ke kanan dong. Nggak mungkin dari kanan ke kiri. Emang pemain biola. Gitu. Gitu tarik. Ini kan pemain biola naik turun kan. Nah, akan beda kan dibunuh. Dibunuh orang kan berhadapan. Arahnya terbalik dari kanan ke kiri. Karena dipegang dari depan. Jadi terus apa kedalaman lukanya? Waktu saya sayap, awal luka itu lebih dalam dari akhir. Oh, karena ditarik dok ya? Berbeda. Iya, tarikannya. Jadi itu udah bisa menggambarkan, makanya kita harus teliti. Kita enak itu kalau meriksa orang jenazah tuh malam hari deh, tenang, nggak ada yang ganggu. Dok nggak serem dok malam-malam gitu? Enggak, jauh lebih seneng, bener. Karena sepi, enak, kita bisa konsen. Gitu. Kalau siang ada keluarganya lah di luar nunggu. Udah selesai belum? Aneh kok kacau deh. Repot gitu. Dok, ini pertanyaan titipan ini pertanyaan titipan teman saya sebenarnya, ya. Ya nggak apa-apa deh. Gini, pernah nggak dokter menemukan kondisi-kondisi yang nggak biasa, misalnya pada saat saya lihat ada beberapa tuh pada saat lagi film apa saya lupa waktu itu, jadi sambil otopsi, ini film-film Hollywood lah ya, diajak ngomong. Ya. Si jasadnya dibilang, ayo dong bantu kita ya supaya kamu meninggal kita tahu siapa yang bunuh kamu, ini penting loh supaya nanti nggak yang. Dokter pernah lakukan itu nggak dok ke jenazah? Gini ya, kalau kursi bergerak apa gitu gerak, oke. Tapi selama ini nggak pernah mengganggu. Tapi ya. Pernah bergerak-gerak. Penampakan itu ada. Dia hanya muncul beberapa detik. Kalau kita nggak takut ya udah selesai.
gitu. Apalagi ya, tapi nggak semua orang bisa melihat penampakan itu. Tidak semuanya dia bisa menampak dalam 3 hal, dalam 3 bentuk ya umumnya yang saya dapetin. Bentuk aslinya, bentuk kecelakaannya itu yang paling mengerikan. Nah, bentuk dia asli tanpa kecelakaan, jadi murni wajah begini, itu muncul. Atau bentuk seperti asap, ghost. Langsung di depan mata gitu muncul. Iya, ghost gitu. Iya, hanya berapa detik gitu ya. Tapi kan ini udah pekerjaan saya, udah biasa kan. Artinya apalagi yang perlu ditakutkan. Tapi kan yang nggak bisa kita buktikan dia mau ngapain gitu. Tapi kalau ngajak ngomong sampai saat ini saya belum pernah. Itu belum. Kalau dia ngajak ngomong ya pernah tahu dia mau minta apa, mau apa ya. Tetapi kan kita di forensik selalu kalau kita bedah jenazah, sebelum kita bedah kita berdoa. Ya, berdoa bahwa kita melakukan ini untuk kebenaran dan keadilan, bukan untuk main-main. Jadi kita tetap menghormati dia semasa seperti dia hidup. Kita harus mencari bukti. Kita mau membantu dia gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita nggak pernah diganggu. Ya, tidur habis otopsi malam pulang tidur aja, nyenyak. Nggak ada mimpi buruk. Nggak ada yang ngikutin gitu, Dok? Ya. Ada yang ngikutin nggak misalnya gitu nggak ya? Ngikutin tuh nggak ada. Ini belum lama. Ini seminggu kemarin. Kecelakaan gitu. Tanpa identitas kita cari. Akhirnya perlu difoto wajahnya kan. Terus saya bilang ke kawan-kawan di rumah sakit, tolong deh ke kamar jenazah karena udah pulang nih, udah jam 11 malam. Tolong ke kamar jenazah, buka tuh kulkasnya, kan saya udah simpen. Buka foto, nggak ada yang berani. Itu orang rumah sakit. Akhirnya harusnya saya sendiri lagi. Nggak ada masalah itu. Iya, justru kamar mayat tuh mengerikan kalau tidak ada mayatnya. Kok bisa gitu, Dok? Kalau ada mayatnya saya tahu dia udah mati, nggak mungkin dia bangun. Dia udah mati, nggak mungkin dia bangun. Kalau nggak ada, kayaknya tadi ada di sini, sekarang kok kemana gitu. Iya, begitu. Ya, tapi kalau masalah diajak ngomong, saya belum dapat sampai sekarang. Tapi kalau penampakan, terus pergerakan benda itu ada. Tapi semuanya aman-aman. Iya, itu semua aman-aman. Hanya detik ukurannya. Cuma bagi orang yang nggak biasa, 1 detik tuh 1 bulan rasanya. Emang betul. Apalagi penakut kayak saya, udah pasti kabur itu mah. Nggak mungkin lama-lama di situ. Ya, gitu. Thank you, Dok ya, udah ngobrol hari ini. Banyak banget yang bisa saya dapat dan ini bisa jadi pencerahan buat orang banyak bahwa forensik itu nggak sekecil itu gitu loh. Makanya sering-sering baca, sering-sering ngobrol ya, dan biar tahu bahwa forensik itu nggak harus hanya menangani orang yang udah meninggal, tapi juga ada forensik klinis. Ya, Dok ya. Ada forensik klinis, ada forensik patologis ya, yang bedah mayat itu Dok. Betul. Oke, thank you, Dok. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Dok ya, tentang dunia yang hebat ini. Ya. Thank you, Dok. Selamat menjalankan tugas, selamat share.